teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalian tahu nggak sih, Kota Tegal adalah kota yang memiliki banyak bangunan yang bersejarah. Contohnya seperti gedung tua di belakang saya ini. Lalu, saya akan menceritakan sejarah dan misteri gedung tua ini. Let's go! Gedung tua ini memiliki arsitektur yang unik. Banyak orang Tegal bilang, gedung tua ini mirip dengan Lawang Sewu di Semarang. Gedung ini dikenal dengan Gedung Birao. Gedung Birao ini pertama kali dirancang pada tahun 1910 dan diresmikan pada tahun 1913. Gedung ini merupakan hasil karya arsitektur Inggris yang bernama Henry Mecklenburg yang memadukan gaya Eropa dan gaya arsitektur Nusantara yang kini dikenal dengan nama arsitektur Inggris. Untuk memperingati masa perjuangan di zaman kolonial, pertikaian berdarah antara para pejuang AMKA dengan tentara Jepang, didirikan monumen perjuangan di bawah pohon beringin di halaman gedung. Gedung ini memiliki 3 lantai dan 1 kamar. Luas gedung ini 7.106 meter persegi. Panjangnya 120 meter, lebar 42 meter persegi dan tinggi 35 meter persegi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 pernah dijadikan markas bala tentara Jepang. Stasiun Tegal dibangun oleh salah satu perusahaan kereta api swasta Dada, Java Sportwork Maskapai atau JSM, mulai tahun 1885 dan diresmikan 17 November 1885. JSM termasuk perusahaan kereta api swasta terbesar di Nusantara. Setelah NISM dan SCS sejak tahun 1872 hingga tahun 1945, di Indonesia terdapat sekitar 13 perusahaan kereta api swasta Belanda. 1895 Stasiun Tegal dibeli oleh SCS. Setelah membeli stasiun, sekitar 6 tahun kemudian, SCS merancang pembangunan kantor pusatnya di Tegal. Sebelum menjadi milik PT sejak 1980 hingga 2010, gedung SCS di Jalan Pancasila nomor 2 ini ditempati kampus Universitas Pancasakti. Sekarang sudah diambil kembali oleh PT KAI dan PT KAI sendiri kabarnya akan menggunakan untuk balai diklat. Kemudian diketahui Kepala Stasiun Tegal mengatakan diperkirakan di bawah gedung SCS ini ada bunker menuju ke pelabuhan Tegal. Tapi karena tamu di pintu turun untuk masuk ke dalam bunker itu sudah ditutup. Antara kantor SCS dengan pelabuhan Tegal berjarak sekitar 7 km. Menurut saya, kenapa bunker ini sudah ditutup untuk umum? Karena bangunannya sudah rapuh dan digunakan untuk. Mengapa bangunan ini sudah dibuat bunker? Karena untuk memudahkan melakukan ekspor berbagai hasil bumi antara lain gula tebu, kayu jati, tembakau, pala, uli, minyak, bahan bangunan, dan seterusnya. Mengapa saya berpikir seperti ini? Karena juga ditemukan lift barang dari gedung ini dibangun 100 tahun yang lalu yang berada di lantai kedua. Setelah bisnis di kantor SCS memang banyak berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah bermalam di situ. Satu hari, seorang anggota pimpinan KAI pernah mencoba bermalam di gedung ini, tapi beberapa jam kemudian minta pindah ke hotel. Beliau merasa didaitai oleh makhluk halus
Ujar Tamudi di sini. Saya tidak menceritakan tentang lantai keempat karena di lantai ini tidak diperbolehkan untuk masuk seperti di bunker, dan ada beberapa sumber yang menyebutkan gedung ini hanya mempunyai 3 lantai. Setelah saya mencari-cari, ternyata ditemukan juga sebuah markas yang ada sejak zaman kolonial Belanda dan diperkirakan sudah berumur 100 tahun lebih. McClinton merancang Kalarani di Tegal dengan cara 1. Bangunan diletakkan memanjang timur ke barat dengan semua pembukaan jendela ruangan menghadap ke arah utara dan selatan untuk menghindari silau akibat sinar matahari maupun panas langsung yang dapat mempengaruhi kenyamanan ruang-ruang kerja di ruangan kantor tersebut. 2. McClinton tidak membuat atap bergaya Yunani dan Eropa yang pada saat itu sedang populer. Atap bangunan NIS di Tegal dirancang menggunakan konstruksi kayu dengan bahan penutup atap adalah genteng tanah liat. Kemiringan atap dibuat 45 derajat sehingga terjadi ruang atap yang cukup besar. Ruangan di bawah atap untuk sirkulasi udara untuk mengurangi udara panasnya matahari ke dalam bangunan. Bentuk atap miring ini merupakan penyekapan terhadap iklim tropis sehingga dikenal sebagai salah satu ciri bentuk atap tropis. Lantai dasar sebagai lantai ke-1 bidang jendela kaca dimundurkan 2 meter untuk sirkulasi pejalan kaki. Dibuat tembok lubang lengkung dengan gaya Renaissance sebagai pembatas dengan taman depan, sekaligus sebagai penghalang sinar matahari. Demikian pula dengan lantai keduanya yang dimundurkan 2 meter untuk balkon. Gedung NIS adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitektur unik mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Bila diamati, gaya arsitektur gedung NIS adalah gabungan antara gaya arsitektur era Renaissance berbatuan gaya timur dan barat. Itu merupakan eksperimen dari pencarian sebuah bentuk identitas arsitektur tradisional dengan Indonesia dengan kemahiran konstruksi barat. Arsitektur Renaissance merupakan sebuah gerakan desain antara abad 14 sampai 16 yang bermula di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Masa gambar 8 sirkulasi selasar atas dan sirkulasi selasar bawah gambar 9 The Cathedral di Sant'Andrea del Fiore di Italia. Karya Filippo Brunelleschi 1337 sampai 1446 Masehi dengan style Renaissance 15. Renaissance bukan suatu perpanjangan yang berkembang secara alami dari abad pertengahan, melainkan sebuah revolusi budaya, suatu reaksi terhadap kakunya pemikiran serta tradisi abad pertengahan. Penerapan konsep simetris dan keseimbangan yang kuat pada fasad dan bentuk jendela gambar. Penerapan garis horizontal dan elemen busur pada bidang datar. Pendekatan tropis yang dilakukan oleh Bond diaplikasikan dengan penggunaan material lokal yang sangat dominan, aplikasi tinggi ruangan dan ketebalan material dinding yang sama dengan bangunan di iklim subtropis. Ternyata mampu meredam panas matahari dari luar sehingga ruangan menjadi sejuk. Menggunakan teknologi dari negara Belanda hingga kini mencapai 112 tahun dari tahun 1910 sampai tahun 2022. Sudah waktunya diperbaiki kekuatan, melihat banyaknya plat lantai yang terkelupas dan terlihat dari bawah. Kesimpulan 1. Posisi bukan memberi jarak yang cukup dilindungi dengan penutup atap agar sinar matahari pada waktu teriknya tidak dapat langsung masuk ke dalam ruangan. 2. Ketebalan dinding satu batu sebagai dinding memiliki pemikul dan mampu menjaga kesejukan ruangan. 3. Bidang bukan berupa jendela kaca luar di mana buka tutupnya dapat bersirkulasi di dalam ruangan. 4. Penerapan konsep keseimbangan pada fasad bangunan dengan gaya arsitektur bangunan Indo-Eropa mengoptimalkan pengolahan pada sisi panjang bangunan yang menghadap ke arah jalan sehingga fasad bangunan secara keseluruhan menjadi terlihat jelas. Bangunan ini terakhir direnovasi pada tahun 2014.
Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat mengetahui tentang sejarah, konstruksi bangunan, dan misteri gedung Biro ini. Sekian penyampaian materi kami pada video ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan pada video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know what you like, boy. You're mine, can't make you like, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 꿈. High boy 너만 원해, high boy 내가 전해. And we can go high, 나도 봐야 이렇게 봐. Take it to the sky. You know I hype you, boy. 우리가 나도 봐야 이렇게 봐. Take it to the sky. You know I hype you, boy. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat mengetahui tentang sejarah, konstruksi bangunan, dan misteri dari gedung Biro ini. Sekian penyampaian materi kami pada video hari ini. Dari seluruh pembahasan misteri gedung Biro ini. Sekian penyampaian materi kami pada video ini. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat mengetahui tentang sejarah, konstruksi bangunan, dan misteri gedung Biro ini. Sekian penyampaian materi kami pada Oke, lantai ke-1. Bentar, stop. Ini